Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Insya Allah ya. Kita ketemu lagi di uh, sesi ke-7, di mana sesi ini nanti akan saya jelaskan juga mengenai kisi-kisi untuk UTS di pertemuan ke-8. Untuk UTS, nanti soalnya sudah saya share insya Allah di hari esok ya, di hari Senin. Nah, waktunya nanti kurang lebih 2 minggu. Nah, sekarang kita akan diskusi bersama dan presentasi untuk kelompok 3 dan 4. Ibu Kelompok maaf suaranya kecil. kecil ya, bentar kejauhan. Sekarang terdengar Mbak, jelas? Halo? Ya, masih kecil Ibu. Masih kecil. Ya, Sekarang Mbak, sudah lebih jelas. sudah lebih jelas ya. Baik, saya ulangi lagi. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Pikon sesi 7 sekarang ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat semua. Tidak mengurangi semangat untuk kuliahnya. Nah, untuk hari ini nanti akan saya jelaskan mengenai kisi-kisi untuk UTS di waktu minggu depan ya, selama 2 pekan, selama 2 minggu. Kita mulai aja ya untuk eh, kelompok 3 dan 4 sudah lengkap, Mbak. Sudah ada Ibu. Sudah ada ya. Baik, eh, silakan Mbak Yuni. Kelompok 3 dimulai ya. Izin share. Sebentar ya Bu. Silakan. Halo.
Ish. Hmm. 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 Halo, mohon izin Mbak Yuni, saya bantu sharing aja kan ya Mbak? Oke, terima Ya. kasih. Oke, 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 sudah. izin Ibu, saya mulai presentasinya. Silakan, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan topik gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Dengan dosen pengampu, Ibu Santi Widiawati, SPD MAK, PIA. Anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Fahrial Wahyu Nusantara, saya Yuni Silawati, Aksa Mandar Alwi, Anastasia Ashari, Arif Taufikur Rahman, Andi Muhammad Naufal Larik Abri, Muhammad Iqsal Ramadan. Untuk sesi ini kemungkinan saya dan Mas Andi Muhammad Naufal Arik yang akan mempresentasikan di sesi ini. Baik, saya akan mulai presentasi ini dengan pengertian gaya kepemimpinan. Next, Mas Andi. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengelola anggota tim dalam mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini mencakup cara berkomunikasi, mengambil keputusan, dan mendelegasikan tugas. Gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi terhadap motivasi dan produktivitas kerja. Di dalam gaya kepemimpinan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan itu sendiri, jenis-jenis gaya kepemimpinan, dan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi. Next. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, yaitu karakteristik pemimpin, di mana karakter dan kepribadian pemimpin, kecerdasan emosional yang dimiliki oleh pemimpin, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin. Ada juga faktor, yaitu karakteristik bawahan, di mana kompetensi yang dimiliki oleh anggota tim, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh bawahan, serta harapan yang dimiliki dari bawahan juga mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Situasi dan kondisi perusahaan yang memiliki budaya organisasi, struktur dan jenis tugas, serta dukungan manajemen juga mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Faktor eksternal lainnya yaitu kondisi pasar dan ekonomi, serta teknologi yang dimiliki oleh organisasi juga akan mempengaruhi efektivitas dari kepemimpinan. Next. Next, Mas Dani. Ya. Jenis-jenis gaya kepemimpinan. Kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan laissez-faire atau delegasi, kepemimpinan transformasional, dan kelima ada kepemimpinan transaksional. Next. Kepemimpinan otoriter adalah
gaya kepemimpinan di mana seseorang pemimpin memegang kendali penuh atas pengambilan keputusan dan menetapkan kontrol ketat terhadap timnya. Aturan dan prosedur kerja ditetapkan dengan pengawasan yang konstan. Komunikasi lebih banyak berupa perintah dari atas ke bawah, dan gaya kepemimpinan otoriter umumnya tidak terbuka terhadap saran atau pemikiran kreatif di luar kebiasaan. Kelebihannya, sangat efektif untuk mengambil keputusan darurat yang membutuhkan tindakan cepat. Pembagian tugas sangat terstruktur, sehingga target dan aturan sangat jelas dan menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi, terutama jika anggota tim kurang berpengalaman. Kekurangannya, anggota tim tidak memiliki kebebasan untuk berinovasi, sehingga kreativitas terbatas dan sering menimbulkan lingkungan kerja yang kaku, stres, atau ketergantungan berlebih pada pimpinan. Kedua, yaitu kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang mendorong partisipasi aktif anggota tim dalam pengambilan keputusan. Arus informasi berjalan dua arah antara pemimpin dan bawahan, sehingga transparansi lebih terjaga. Pemimpin sangat menghargai dan menyinkronkan tujuan organisasi dengan potensi setiap individu. Tugas diberikan dengan jelas yang dapat memupuk rasa tanggung jawab bersama. Kelebihan dari sistem demokratis yaitu membuka ruang bagi berbagai sudut pandang dan ide kreatif dari seluruh anggota tim, di mana bawahan merasa dihargai dan memiliki rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap pekerjaan. Sehingga terciptalah suasana kerja yang kolaboratif yang memperkuat hubungan antar anggota tim. Kekurangannya, proses pengambilan keputusan lebih lama karena melibatkan banyak orang dalam diskusi, perbedaan pendapat yang terlalu beragam sehingga tidak dikelola dengan baik, atau apabila tidak dikelola dengan baik oleh pemimpin, bisa memicu perdebatan dan berisiko menimbulkan konflik. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire atau delegatif, di mana pemimpin yang memberikan tingkat otonomi yang sangat tinggi kepada anggota tim, di mana anggota tim bebas menentukan cara, metode, dan proses kerja dalam menyelesaikan tugasnya. Pemimpin lebih berperan sebagai penyedia sumber daya, dukungan, dan informasi saat dibutuhkan. Gaya kepemimpinan ini sangat efektif untuk industri kreatif atau tim yang sangat ahli, karena memberikan ruang untuk eksploitasi dan inovasi. Kelebihan dari gaya kepemimpinan delegatif yaitu mendorong kreativitas anggota tim yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan kerja, serta melatih anggota tim untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Kekurangannya itu, jika tim tidak memiliki inisiatif dan kurangnya berpengalaman, kebebasan ini membuat mereka kebingungan dan kehilangan fokus. Apabila koordinasi lemah, maka organisasi akan kurang terkontrol yang dapat memicu penurunan efisiensi, duplikasi pekerjaan, atau konflik antar anggota tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Mas Andi. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Selanjutnya saya akan lanjut ya ke gaya kepemimpinan transformasional. Jadi tadi ya kita udah belajar terkait otoriter, kemudian ada demokrasi sama laissez-faire. Dan selanjutnya kita akan belajar terkait kepemimpinan transformasional. Jadi di transformasional ini sebenarnya berfokus ya pada pemberian inspirasi, motivasi, dan juga visi ya kepada anggota organisasi itu sendiri ya, di mana hal ini dilakukan untuk mendorong adanya perubahan yang bersifat positif dan juga pasti nanti akan meningkatkan semangat kerja, terus juga nanti ada terciptanya inovasi-inovasi yang baru yang mendukung perkembangan dari organisasi tersebut. Dan sementara itu, kalau misalnya transaksional itu lebih berorientasi pada pencapaian target gitu ya,
melalui penerapan sistem penghargaan reward dan punishment gitu. Jadi lebih efektif dalam menjaga kedisiplinan dan meningkatkan kinerja jangka pendek. Nah, dari kedua gaya kepemimpinan tersebut itu sebenarnya memiliki kelebihan masing-masing ya dan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan dari organisasi itu tersendiri. Kalau kita simpelnya mungkin kalau transformasional mungkin untuk organisasi yang sifatnya masih baru dan butuh adanya inovasi-inovasi baru gitu ya. Jadi disinilah pemimpin itu harus mendorong anggotanya untuk dapat lebih berpikir secara kreatif lagi. Nah, kalau untuk transaksional ini lebih ke sifatnya jangka pendek dan memang tujuannya itu sudah jelas. Jadi tidak perlu adanya pembaruan, cukup melakukan apa yang diperintahkan, itu sudah cukup gitu bagi organisasi itu sendiri. Dan next. Nah, di sini menjelaskan ya di slide ini bahwa sebenarnya gaya kepemimpinan itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja organisasi. Sebenarnya pemimpin yang mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi organisasinya itu akan dapat meningkatkan motivasi kerja gitu ya. Sehingga setiap individu yang terdapat pada organisasi tersebut dapat terdorong untuk bekerja lebih optimal dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu juga, kepemimpinan yang efektif juga dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat kerjasama antara anggota tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga kondusif. Kemudian dampak lainnya adalah meningkatnya kepuasan kerja karyawan karena mereka pastinya akan merasa dihargai dan didukung juga dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya motivasi, kerjasama, dan kepuasan kerja yang baik, pastinya organisasi akan lebih mudah lagi untuk terciptanya inovasi mereka, serta meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next. Nah, di sini eh, jadi intinya apa sih yang mempengaruhi gitu ya dari tiap-tiap eh, kepemimpinan gaya gitu ya terhadap kinerja organisasi. Jadi yang pertama itu gaya kepemimpinan ini sebenarnya dapat meningkatkan motivasi kerja gitu. Karena pemimpin yang mampu memberikan arahan, apresiasi, dan dukungan akan membuat bawahannya itu merasa dihargai gitu. Ketika kita atau anggota merasa dihargai, pasti mereka akan cenderung lebih bersemangat dalam menjalankan tugas. Dan kedua, kepemimpinan itu berpengaruh juga terhadap produktivitas. Pemimpin yang mampu mengatur pembagian kerja, menetapkan target, dan mengawasi pelaksanaan tugas dapat membantu organisasi bekerja lebih efektif. Produktivitas akan meningkat karena anggota memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mencapainya. Next, ketiga, gaya kepemimpinan itu dapat meningkatkan kerja sama tim juga. Jadi pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan baik dan juga adil gitu ya, pastinya nanti akan tercipta sebuah hubungan kerja yang harmonis. Dalam organisasi juga kerjasama itu pasti akan sangat penting karena pencapaian tujuan itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Pasti butuh kerjasama dan komunikasi yang baik juga. Selanjutnya, ini terkait kepuasan kerja gitu ya. Pasti nanti kalau sudah motivasinya sudah baik, jadi produktif, produktif pasti akan meningkatkan kerja sama tim. Akhirnya masing-masing dari anggota tersebut puas gitu ya, karena kerjaan mereka selesai, mereka merasa dihargai, dan juga pemimpinnya juga bisa mengarahkan mereka ya, pasti nanti semua akan terpuaskan gitu ya. Dan pada akhirnya nanti akan tercipta gitu ya ide-ide kreatif gitu ya, inovasi-inovasi yang dapat menopang tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Dan next, terakhir di sini dapat kita simpulkan gitu ya bahwa gaya kepemimpinan ini sangat penting ya rekan-rekan semuanya karena ini sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan organisasi gitu ya. Hal ini kenapa? Karena pemimpin itu memiliki peran penting dalam mengarahkan, memberikan motivasi, mengawasi, dan mengembangkan anggota organisasi itu sendiri. Kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi karena mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan inovatif. Pemimpin yang baik tidak hanya memberi perintah, tetapi juga mampu menjadi pengarah, motivator, mengambil keputusan, dan teladan bagi bawahannya. Dan kalau misalnya kita ambil contoh nyatanya ya mungkin baru-baru ini ya perusahaan Apple gitu ya sedang ada berita yang menghebohkan bahwa Tim Cook gitu ya
mantan CEO dari Apple itu sendiri baru saja resign gitu ya dari jabatannya gitu. Padahal kalau misalnya kita tahu Tim Cook sendiri sudah menciptakan banyak sekali inovasi gitu ya melalui ide-idenya yang brilian dan dia dikenal juga sebagai pemimpin yang sangat terbuka gitu ya terhadap masukan dari para pegawainya. Jadi memang harus dibuat terus ini apa namanya ide-ide kreatif, sesuatu hal yang bisa merubah permainan pasar gitu ya. Dan akhirnya dia bisa ngelit atau menjadi salah satu perusahaan teknologi yang besar di dunia gitu. Dan sekarang kan sudah diganti gitu ya sama bawahannya dan kita nggak tahu nih gimana kondisi atau masa depan dari Apple itu ke depannya. Dan selanjutnya ya, jadi eh, di terakhir ini menekankan bahwa pemimpin itu harus mampu gitu ya menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi gitu. Nggak semua kondisi itu membutuhkan gaya kepemimpinan yang sama. Dalam situasi darurat, mungkin otoriter lebih dibutuhkan pada waktu itu gitu ya. Mungkin dalam kondisi yang membutuhkan ide gitu ya, ada sesuatu hal yang dibutuhkan perubahan, ya pastinya kita butuh masukan dari anggota atau bawahan kita. Jadi mungkin demokratis dirasa lebih tepat untuk situasi tersebut gitu ya. Jadi lebih fleksibel aja, nggak selamanya kita harus menjadi otoriter, tapi kita juga harus tetap memperhatikan atau mendengarkan apa masukan feedback dari anggota kita gitu ya. Sehingga apa ya intinya ya tujuan tercapai dengan maksimal gitu ya. Maksimal itu mungkin efektif, efisien gitu ya. Dan terakhir keberhasilan organisasi itu disimpulkan sangat dipengaruhi ya oleh kemampuan pemimpin dalam memilih dan menerapkan gaya kepemimpinannya. Jadi mungkin kurang lebih itu saja penyampaian materi kami terkait gaya kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yud. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Andi. Demikian Ibu presentasi kami hari ini. Pada teman-teman, apabila ada yang mau didiskusikan, silakan. Saya kembalikan kepada Ibu Santi. Baik, Mbak Yuni. Teman-temannya ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan? Silakan. Atau saya yang bertanya Mbak ya. Kita diskusi ya Mbak ya. Baik, tadi kan dijelaskan ya bahwa ada beberapa karakter mengenai gaya kepemimpinan ya. Tadi ada 3 ya kalau tidak salah. Nah, menurut punten. Tadi yang Slide yang 2, otoriter ya. yang Yang otoriter demokratis sama mana ini? 3, 4. Nah, Slide 4, Mas Andi. Nah, ini ya, Bu. itu ya. Kan ada gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, laissez-faire, transformation, dan transaksional ya. Nah, saya mau tanya kalau gaya kepemimpinan otoriter sama tidak dengan gaya kepemimpinan diktator. Militer dan diktator. Ya. Kalau menurut saya ya, Bu, eh, otoriter dan diktator itu
itu mirip ya, tapi mungkin ada perbedaannya. Kalau diktator itu hmm, kontrol atau sumber kekuasaannya itu dari individu atau sekelompok kecil. Kalau otoriter ini eh, pemusatan kekuasaan atau penekanan kepada eh, pemimpinnya. Jadi kalau misalnya dicontohkan kayak gini kali ya, kalau kita membayangkan diktator itu seperti pemimpin apa itu Korea Utara ya, Ya. yang sama sekali tidak memberikan kebebasan, terus benar-benar terlalu apa otoriter sekali berarti gitu ya, yang memiliki kuasa penuh atas kepemimpinannya. Sedangkan otoriter eh, mungkin tidak sekejam diktator. Itu kali Bu. Gimana Mas Andi? Mungkin ada mau menambahkan? Kalau saya kurang lebih sepakat ya sama Mbak Yuni juga ya. Tapi mungkin penggunaan kata otoriter dan diktator ini mungkin agak sedikit beda gitu ya konteksnya ya. Kalau misalnya kita bahas otoriter itu lebih digunakan dalam konteks manajemen organisasi gitu ya. Atau juga bisnis. Kemudian kalau misalnya kita bicara dengan diktator itu lebih ke konteksnya politik gitu ya. Atau pemerintahan atau tata negara gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya dibilang sama, ya secara sifatnya sama gitu ya, berpusat di atas gitu ya, dari atasan. Tapi kalau misalnya kita kita bedah lagi dari segi eh, apa namanya, dari namanya ya otoriter dan diktator itu, otoriter itu tetap apa Bentar, ya, kuliah dong. Sambil kuliah bergerak. nih. Halo? Ya, silakan. Lanjut Mas Andi. Jadi kalau misalnya otoriter itu, ya itu juga apa namanya, gaya ini kan gaya kepemimpinan gitu, dan dia itu sebenarnya juga tetap apa namanya memiliki harus melihat bawahnya juga gitu loh, tapi apa yang harus diminta oleh si atasan itu ya harus dijalankan gitu ya, sementara kalau misalnya diktator itu lebih ke penyalahgunaan kekuasaan gitu, jadi seakan-akan dia yang berdiri sendiri gitu, dia tidak peduli apa yang akan terjadi pada organisasinya, apapun yang diperintahkan itu harus dijalankan. Nah, itu diktator. Tapi kalau misalnya otoriter itu sifatnya ya memang sepihak gitu ya, sama-sama sepihak, tapi otoriter itu lebih ke eh, lebih melihat apa yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh organisasi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Bu Santi ya. Mungkin bisa dikoreksi lagi kalau misalnya agak salah. Oke, baik. Intinya sama-sama kekuasaan berada di tangan pemimpin ya. Mau tidak mau, bawahan harus nunduk gitu ya kesimpulannya. Iya sih, Bu. Iya kan, kalau otoriter biasanya kan eh, masih mending, bisa istilahnya kan masih bisa diajak kompromi pimpinannya kan, masih ada kebijakan walaupun minim sekali. Tetapi kalau otoriter biasanya kalau udah pimpinan bilang A ya udah A gitu kan, harus ini harus itu, bawahan mau tidak mau harus menjalankan. Jadi tidak ada kompromi, tidak ada debat mendebat, seperti itu intinya ya Mas ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-temannya? Kalau tidak ada, Mbak ditutup aja untuk presentasinya. Kita lanjut ke kelompok 4. Terima kasih Ibu Santi, terima kasih rekan-rekan sekalian. Demikian presentasi kami malam ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Silakan lanjut kelompok 4 ya. Baik, Ibu.
Izin saya share screen untuk kelompok 4. Kelompoknya lengkap nggak? Put, Tidak lengkap, Bu. ada yang belum ikut presentasinya di ini. Nah, kalau yang tidak aktif dimerahin, nanti untuk yang belum ikut presentasi tapi mahasiswanya ada lagi berhalangan, konfirmasi ke saya ya. Baik, Bu. Izin apakah sudah terlihat teman-teman dan Ibu? Sudah. Sudah. Ya, sudah, Kak. Nah, terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman. Eh, Kali ini kami dari kelompok 4 Hukum Bisnis, kelas AK 405, akan membawakan presentasi kepemimpinan transformasional yang menginspirasi perubahan positif. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, namun yang berpartisipasi dalam pembuatan makalah dan juga presentasi ada 4 orang, yaitu ada Aridia Alfiah, Pandu Kalis Ataya, saya sendiri Rizky Saputri, dan juga Trisakti Wahyu Indraloka. Namun pada malam ini yang berkesempatan untuk mempresentasikan ada kami Aridia, Pandu Kalis Ataya, dan juga saya Rizky Saputri karena Trisakti Wahyu Indraloka sedang berhalangan hadir. Next. Sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti tidak bisa lepas dari yang namanya organisasi. Nah, organisasi ini satu hal yang pasti dan akan selalu terjadi adalah perubahan. Karena zaman sekarang semuanya bergerak serba cepat, mulai dari teknologi yang semakin canggih sampai dengan tren yang gampang sekali berubah. Nah, setiap organisasi wajib merespon perubahan zaman tersebut agar tetap relevan. Namun, hambatan terbesar perubahan bukanlah pada infrastruktur, melainkan pada kebiasaan manusia di dalamnya. Banyak anggota terbiasa di zona nyaman sehingga memunculkan penolakan dan keluhan terhadap sistem baru. Bahkan munculnya fenomena kerja sekedar kerja, datang sekedar menggugurkan kewajiban tanpa rasa memiliki organisasi. Nah, disinilah lahirnya pola kepemimpinan transformasional di mana menjawab dinamika organisasi dan perubahan zaman. Berikutnya saya akan menjelaskan konsep dasar dari kepemimpinan transformasional ini. Kepemimpinan transformasional bukan hanya sekedar transformasi, berbeda dengan sekedar perubahan atau change. Transformasi berarti melakukan perombakan total secara mendalam, mulai dari bentuk, karakter, fungsi hingga cara pandang. Nah, kepemimpinan transformasional sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendekatan atau gaya memimpin di mana si pemimpin memiliki kemampuan untuk mendobrak cara berpikir lama, meningkatkan kesadaran kelompok, dan membangkitkan motivasi murni atau intrinsik yang ada di dalam para anggotanya. Nah, kepemimpinan ini bertitik fokus bukan hanya pada rutinitas atau kegiatan operasional saja, tetapi juga berfokus pada menjadi apa anggota dan organisasi tersebut di masa depan atau visi yang jauh ke depan. Konsep kepemimpinan ini juga fokus pada inspirasi, motivasi, dan pengembangan potensi individu. Nah, kepemimpinan transformasional ini memberikan pandangan baru terhadap bagaimana kepemimpinan dapat membentuk lingkungan kerja yang produktif dan memacu pertumbuhan kolektif. Nah, kepemimpinan jenis kepemimpinan transformasional ini sangat cocok dijalankan pada perusahaan modern di era dinamis dan penuh tantangan. Dan kepemimpinan ini menjadi kunci untuk menghadapi tantangan bisnis yang terus berevolusi. Kepemimpinan transformasional ini berperan dalam menciptakan dan mengelola serta merangsang inovasi serta kreativitas anggotanya.
Next akan dilanjutkan oleh teman saya, Pandu Khalis Ataya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin Bu, izin melanjutkan dari presentasinya tadi, yaitu selanjutnya itu transaksional. Untuk transaksional itu terdiri dari yaitu hubungan yang dibangun murni berdasarkan asas legalitas, formal, dan hitung-hitungan matematis, yaitu transaksi. Dan untuk transaksional ini sangat bergantung pada faktor luar, yaitu seperti contoh motivasi ekstrinsik yang berupa seperti reward dan punishment, yaitu hadiah atau mungkin hukuman. Untuk transaksional ini sendiri sangat mencintai stabilitas dan kepatuhan mutlak pada aturan yang sudah ada, yaitu status quo. Selanjutnya yaitu transformasional. Untuk transformasional, hubungan yang dibangun melampaui batas-batas kertas kontrak. Dasar utamanya adalah rasa saling percaya, yaitu mutual trust, rasa hormat yang mendalam, dan komitmen emosional jangka panjang. Dan untuk transformasional tuh fokus menghidupkan mesin motivasi dari dalam diri anggota itu sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Berbeda dari transaksional, yaitu ada faktor luarnya. Dan selanjutnya untuk transformasional itu merupakan agen perubahan, yaitu agent of change yang visioner. Sehingga dapat melihat bahwa dunia luar terus berubah, sehingga organisasi tidak boleh diam di tempat. Next. Untuk karakteristik utamanya itu ada 4, yaitu yang pertama adalah idealized influence, yaitu pengaruh ideal atau karismatik. Yang kedua yaitu inspirational motivation atau motivasi yang sangat menginspirasi. Yang ketiga itu intellectual stimulation, stimulasi intelektual atau yang merangsang pikiran. Dan yang terakhir untuk karakteristik utama itu adalah individualized consideration, yaitu pertimbangan dan perhatian individual. Next. Selanjutnya yaitu cara nyata untuk jadi pemimpin yang transformasional, yaitu perubahan yang menginspirasi perubahan positif. Nah, ada beberapa cara di sini, ada 3, yaitu yang pertama yaitu menjinakkan rasa takut akan ketidakpastian. Kita semua pasti takut atas plausibilitas atau mungkin hal yang mungkin akan terjadi yang tidak dapat kita eh, rencanakan atau mungkin kita pikirkan. Nah, untuk itu kita bisa melakukan pendekatan persuasif, yaitu menggunakan inspirational motivation untuk mengedukasi, bukan memaksa anggota. Selanjutnya yaitu fokus pada individu. Melalui individualized consideration, pemimpin dapat memberikan pendampingan, pelatihan, dan jaminan bahwa setiap anggota akan didukung penuh. Selanjutnya yaitu meruntuhkan resistensi. Mengubah rasa takut menjadi rasa aman agar penolakan berubah menjadi dukungan aktif terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu membangun iklim keamanan psikologis. Untuk ini yaitu stimulasi intelektual yang dapat mendorong anggota untuk berpikir kritis dan inovatif melalui intellectual stimulation. Dan dengan adanya iklim keamanan psikologis ini, sehingga menciptakan ruang aman yang berpendapat, sehingga menciptakan psychological safety, di mana anggota dapat menyampaikan gagasan atau mungkin ide yang ada dalam pikiran. Dan dapat melakukan toleransi pada proses, yaitu menghapus ketakutan akan kegagalan, yang menjadikan kesalahan sebagai bagian dari proses belajar, demi kebaikan organisasi. Dan selanjutnya yaitu cara nyata pemimpin transformasional, yaitu memicu lahirnya pelaku OCB. Pelaku OCB itu adalah Organizational Citizenship Behavior, yaitu yang dimana dapat memicu lahirnya puncak keberhasilan yang menciptakan komitmen total anggota yang terwujud dalam OCB tersebut. Dan pelaku OCB ini dapat menghasilkan kontribusi ekstra sehingga anggota secara sukarela memberikan kerja yang melebihi deskripsi tugas resminya. Dan lahirnya itu motivasi intrinsik atau dalam diri sendiri yang dedikasi tinggi yang lahir dari kesadaran tinggi, bukan sekedar mengharapkan imbalan materi tambahan. Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu tantangan dalam menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Di sini kita semua tahu bahwa gaya transformasional ini membawa perubahan, tapi di lapangan itu praktiknya tidak semudah memberikan telapak tangan. Nah, ada 5 tantangan nyata yang sering dihadapi oleh seorang pemimpin transformasional.
Tantangan terbesar yang pertama yaitu seringkali datang dari sistem itu sendiri, yaitu terutama di organisasi yang sudah lama berdiri dan punya birokrasi yang tebal. Ini ada zona nyaman kelembagaan, yang mana itu struktur yang kaku itu di mana biasanya menyukai stabilitas dan kepatuhan mutlak pada SOP lama. Jadi, begitu ada pemimpin yang mencoba mendobrak cara lama atau memotong birokrasi demi efisiensi, biasanya akan langsung berhadapan dengan penolakan. Nah, biasanya ini dari kelompok senior atau pihak yang merasa kenyamanannya terusik. Selanjutnya ada benturan ego sektoral, yang mana ini akan mengubah budaya kerja dari yang awalnya transaksional atau serba hitung-hitungan menjadi transformasional. Nah, itu butuh waktu yang lama. Di sini akan mengikis mentalitas kerja sekedar kerja tadi, itu tidak bisa instan dan butuh energi psikologis yang sangat besar. Tantangan kedua datang dari dalam diri sang pemimpin, yaitu emotional burnout atau kelelahan emosional. Ada investasi energi yang intens. Nah, di sini kita bayangkan, pemimpin itu harus mempraktikkan dua pilar berat sekaligus. Yaitu yang pertama memberikan perhatian personal ke tiap anggota atau individualist consideration, sekaligus harus selalu tampil optimis untuk menularkan energi positif atau inspirational motivation. Selanjutnya itu ada beban menjadi role model, yang mana pemimpin itu dituntut untuk menjaga integritas moral yang tinggi tanpa celah. Selanjutnya yaitu tantangan ketiga adalah munculnya over dependence atau ketergantungan yang berlebihan dari anggota. Di sini akan ada kehilangan arah tanpa pimpinan. Bahayanya, begitu pemimpinan ini pindah tugas atau naik jabatan, motivasi intrinsik anggota biasanya tiba-tiba merosot karena kehilangan penyemangat seperti itu. Lalu itu selanjutnya itu ada tantangan regenerasi. Jika pemimpin gagal menurunkan nilai-nilai transformasionalnya, itu akan menjadi sebuah sistem yang mandiri. Organisasi akan kembali rapuh saat figur utama itu pergi atau digantikan. Tantangan yang keempat yaitu adalah masalah waktu. Nah, eh, hasil dari kepemimpinan transformasional itu bukan instan. Di sini akan membuat proses yang lambat. Berbeda dengan transaksional yang bisa instan, yaitu kasih bonus sekarang, target tercapai bulan ini. Tapi gaya transformasional ini berinvestasi pada manusia. Nah, di sini harus membangun rasa saling percaya dan mengubah pola pikir anggota menjadi tulus. Itu butuh proses yang lebih lama. Tantangan yang kelima yaitu potensi manipulasi atau karisma palsu. Nah, tantangan terakhir ini ada dua jenis juga. Yang pertama itu karena visi egois berkedok kepentingan bersama. Di sini ada jenis pemimpin yang komunikasi dan karismanya luar biasa memikat. Tapi sebenarnya digunakan untuk menggiring anggota demi ambisi pribadinya. Mereka membakar semangat anggota dengan narasi yang indah, tapi ujung-ujungnya anggota hanya dimanfaatkan dibandingkan reputasi sang pimpinan. Jadi di sini kita harus bisa menyaring mana pemimpin yang benar-benar transformasional yang tulus dan mana yang sekedar opportunities berkarisma. Next. Kesimpulannya, bukan sekadar instruksi, kepemimpinan transformasional ini membuktikan bahwa mengelola organisasi tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem imbalan dan hukuman. Di sini dibutuhkan pendekatan manusiawi yang merangkul dan menghargai potensi anggota. Lalu dari resistensi menjadi dedikasi, yaitu pemimpin yang efektif tidak memaksa perubahan, melainkan membutuhkan rasa takut dengan menciptakan keamanan psikologis. Hal ini secara alami memicu dedikasi sukarela anggota atau organizational citizenship behavior demi visi bersama dan investasi jangka panjang. Perubahan kultur organisasi bukanlah proses instan. Di balik hasil yang signifikan ini dibutuhkan konsistensi, kesabaran, dan ketangguhan seorang pemimpin untuk terus menjadi teladan atau role model di tengah berbagai tantangan sistem yang ada. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Ibu, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, kami persilahkan. Izin bertanya. Baik, Izin mau bertanya untuk kelompok 4 terkait tadi yang tantangan kepemimpinan ya. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana gaya kepemimpinan ini dalam menghadapi anggota tim yang istilahnya itu sangat resisten atau menolak terhadap perubahan jangka panjang yang ditawarkan sebuah organisasi. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Yes, Kiel. Eh, izin Ibu, apakah boleh kami tampung dahulu, Ibu? Boleh. Saya akan lanjut pertanyaan yang lain. Baik, sebentar. Izin, Baik, silahkan, Cut. ya baik, terima kasih. Izin Ibu, terima kasih atas paparan dan kesempatan bertanyanya kelompok 4. Sebagaimana yang dipresentasikan kelompok 4, salah satu dari 4 dimensi utama dalam teori kepemimpinan transformasional adalah individualized consideration. Nah, pertanyaannya adalah di tengah semakin berkembangnya sistem kerja remote atau yang kita kenal dengan WFH, work from home, itu bagaimana seorang pemimpin dapat menerapkan individualized consideration secara efektif kepada setiap anggota tim tanpa menimbulkan kesan micromanagement. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih, Cut. Eh, untuk pertanyaannya, apakah ada lagi atau dua ini saja yang kami tampung dulu? Mungkin dua itu dulu kali ya. Belum ada yang bertanya lagi. Izin Ibu, apakah boleh kami berdiskusi kelompok terlebih dahulu? Boleh. Terima kasih Ibu. Izin Ibu, eh, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan Yehezkiel terlebih dahulu tentang menghadapi anggota tim yang resisten terhadap perubahan jangka panjang. Untuk pertanyaan tersebut mungkin akan dijawab rekan saya, Aridia. Saya persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Karisa. Izin menjawab. Tadi pertanyaannya bagaimana kepemimpinan itu bisa menghadapi anggota tim yang menolak gitu ya, atau resisten terhadap perubahan jangka panjang. Nah, di sini biasanya orang tersebut itu biasanya berakar dari rasa takut, di mana mereka tuh kan takut dengan sistem baru, takut kehilangan kenyamanan atau zona nyaman, atau merasa mungkin tidak mampu seperti itu. Nah, mungkin langkah pertamanya itu pemimpin itu bisa mengajak diskusi secara personal, mungkin harus ditanyakan apa sebenarnya yang mereka khawatirkan seperti itu. Terus pemimpin juga mungkin bisa harus mampu ya mengkomunikasikan urgensi perubahan dengan bahasa yang bisa menyentuh mereka seperti itu. Lalu bisa menjelaskan mengapa kondisi saat ini gitu tidak lagi aman atau harus melakukan perubahan di masa depan untuk organisasi tersebut. Terus dijelaskan juga kalau perubahan ini tuh akan melindungi atau menguntungkan mereka di jangka panjang nantinya. Terus bisa juga dan harus sih melibatkan orang-orang tersebut, seperti bisa memberikan peran atau tanggung jawab kecil dalam proses perubahan ini gitu. Agar mereka tuh merasa dilibatkan, mereka bisa ngerasa memiliki seperti itu. Dan mungkin juga bisa diberikan reward setiap pencapaian kecil dalam proses tersebut. Itu akan membuktikan bahwa perubahan tersebut tuh bisa membuahkan hasil yang positif seperti itu. Mungkin itu jawaban dari kami, Bu. Eh, Kak Yeskia. Sekian saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih rekan saya Aridia. Selanjutnya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Cut tentang eh, bagaimana menunjukkan individualist consideration atau perhatian individual oleh pemimpin transformasional tanpa terkesan melakukan micromanagement. Menurut kelompok kami, mungkin pemimpin dapat lebih fokus pada output dan outcome, bukan hanya jam kerja ketika anggotanya sedang WFH. Mungkin tidak perlu eh, terlalu mengekang anggota untuk selalu berada di depan laptop, namun kita sebagai pemimpin memberikan kepercayaan penuh kepada anggota tim untuk mengelola waktu mereka sendiri. Namun kemudian kita juga harus menyediakan sesi one on one jika diperlukan secara terjadwal dan berkualitas agar hasil atau output yang dihasilkan oleh anggota kita tetap terarah dan juga eh, sesuai. Kemudian namun selain kita mempertanyakan pekerjaan dan juga hasil atau output, kita juga menanyakan apakah anggota kita kesulitan atau ada tantangan terkait apa yang sedang dikerjakan, dan kita bisa menawarkan bantuan untuk mendukung pekerjaan anggota kita. Kemudian selain itu kita juga dapat menerapkan komunikasi yang berempati, bukan yang interogatif. Seperti kita juga menghargai waktu anggota kita, tidak melulu selalu menghubungi mereka, terutama di luar jam kerja atau di luar rapat formal. Nah, kita menerapkan mengecek kondisi mereka bukan untuk pengawasan tapi juga untuk memberikan perhatian kepada mereka apakah eh, mereka kesulitan menghadapi pekerjaan mereka. Kemudian kita juga menerapkan pemberdayaan dan delegasi. Nah, sehingga eh, menumbuhkan juga jiwa kepemimpinan pada anggota-anggota kita, sehingga pekerjaan tidak menumpuk pada kita saja, tapi juga anggota merasa berperan aktif. Mungkin itu jawaban dari kami. Jika ada yang ingin menambahkan, boleh open mic. Terima kasih, Mbak Rizky. Baik, Ibu. Sudah? Sama-sama. Sama, Cut? Sudah jelas? Siapa ya skill ya? Ada lagi? Sudah jelas, Bu. Siap. Sudah jelas ya. Mbak Cut gimana? Sudah jelas? Cukup, Ibu, sudah jelas. Terima kasih. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain? Baik, kalau tidak ada, ditutup saja ya. Baik, Presentasinya Ibu.
Silakan ditutup dulu. Baik, Ibu izin stop screen. Terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah memaparkan hasil dari presentasi dan diskusi hari ini ya. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kisi-kisi untuk UTS di minggu depan di pertemuan ke-8 ya. Nah, jadi teman-teman nanti untuk kisi-kisi UTS saya akan berikan tugas ya. Jadi nanti silakan rekan-rekan mahasiswa semuanya itu saya tugaskan untuk membuat makalah ya. Jadi nanti untuk tugasnya mandiri ya, tugasnya mandiri. Waktu pengerjaan untuk UTS nanti selama 2 minggu ya, atau selama 2 pekan. Nah, akan insya Allah untuk soalnya saya akan upload di hari esok. Mungkin nanti dibuka seperti biasa sesi di hari Rabu biasanya ya, seperti itu. Nah, untuk Vicon nanti di pertemuan selanjutnya kelompok 5 dan 6 apakah ada? Ada nggak perwakilan kelompok 5 dan 6? Kelompok 5 hadir, Bu. Mbak Tika, untuk Vicon kelompok 5 dan 6 apakah mau tetap dijadwalkan sesuai yang saya jadwalkan di tanggal 6 ya, kalau tidak salah. Kalau dilihat dari link Ibu di Adlink tanggal 20, Bu. Tanggal 20 ya. Iya, betul. Berarti selesai pas ya, selesai UTS ya. Iya, Ibu. Nah, biar tidak terganggu UTS-nya, nanti persiapan aja. Berarti selesai UTS 2 pekan, kita akan ketemu lagi di Vicon selanjutnya ya. Di Vicon untuk presentasi tugas komprehensif di kelompok 5 dan 6. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan mengenai UTS? Untuk UTS tidak ada perpanjangan waktu ya. Jadi nanti silakan teman-teman kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah kami tentukan ya, di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 ke depan. Lewat dari tanggal 14 itu tidak akan saya nilai kecuali nanti ada kebijakan-kebijakan lainnya. Atau mungkin ada kebijakan susulan atau informasi selanjutnya nanti akan saya sampaikan di grup atau kita didiskusi di ending. Untuk lebih ininya di grup WAG ya paling. Itu. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, alhamdulillah ya untuk sesi hari ini kita berjalan lancar. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat. Sehat selalu ya. Persiapkan untuk UTS. Untuk UTS nanti arahan-arahannya sudah ada di soal, udah saya sematkan, udah saya tulis semuanya ya. Tinggal nanti teman-teman silakan dilihat aja. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selalu. Amin. Oh ya, nanti untuk yang belum ikut presentasi,
diingatkan kembali ya untuk membuat video mandiri ya, itu aja. Oke, saya izin lab ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.